Weh semetan kumpul yuk, ngerti aja nih dinijat saya. Jadi sebelum saya mulai bercerita, kalau semeton mendengar suara sepeda motor, suara mobil lewat, atau mungkin suara binatang-binatang yang agak sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Made. Made bercerita, dia ini 3 bersaudara, dia punya 1 adik cowok dan 1 kakak perempuan. Dan dia adalah anak nomor 2. Dari kelas 6 SD sampai dia tamat kuliah, dia ini merantau bersama dengan keluarganya ke daerah Denpasar. Karena orang tua dari Made ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di kala itu, semeton. Nah, Made dari SMA sampai tamat kuliah pacaran dengan seorang lelaki. Kita sebut saja namanya Beli Dewa. Karena pacarnya Made ini memang seseorang yang berdarah biru. Keluarganya Made dengan keluarganya Beli Dewa ini sudah sama-sama tahu kalau anak mereka sedang menjalin hubungan yang serius. Sampai saat ketika Made berumur 23 tahun, dia tidak pernah sama sekali mengalami hal yang mistis. Semua berjalan sesuai dengan keinginannya dan hidupnya damai-damai saja. Nah, ketika itu, saat dia baru saja menginjak usia 23 tahun, Made ini mulai sakit-sakitan, semeton. Kepalanya sering sakit, pinggangnya sering sakit. Dia sangat sering meriang ketika di malam hari. Nah, saat Made ini mulai sakit-sakitan seperti itu, otomatis dong dia mulai periksa ke dokter sudah, ke spesialis juga sudah. Tapi saat dia ini berobat, sakitnya ini akan sembuh. Dan ketika obatnya sudah habis, sakitnya ini akan kambuh kembali. Berbulan-bulan Made seperti ini sampai suatu ketika Made sudah merasa tidak tahan lagi dan terpaksa dia harus berhenti bekerja karena akan fokus berobat. Di saat itu, Made setiap malam sering sekali merasa seperti ketindihan. Dia sering sekali melihat ada seorang lelaki yang datang masuk ke kamarnya, kemudian duduk di atas perutnya dan kemudian mencekik lehernya Made. Setiap hari Made bermimpi seperti ini, semeton. Nah, kemudian Made ini kan adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang sangat taat beragama. Orang tuanya selalu mengajarkan kepada Made, sesibuk apapun kita harus tetap ingat kepada Tuhan. Made juga merasa dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa saat usianya mulai menuju ke dewasa gitu loh, usianya mulai menuju ke usia-usia matang, kok tiba-tiba dia sakit seperti ini dan tidak tahu apa penyebabnya. Karena saat ke dokter semuanya terlihat biasa-biasa saja, semeton. Nah, sampai suatu ketika Made ini sudah tidak tahan. Made sudah menganggur selama kurang lebih 6 bulan. Tabungannya sudah hampir habis. Dan dia juga merasa malu kalau cuma makan tidur di rumah orang tuanya. Adik dan juga kakaknya Made ini semuanya sudah bekerja, semeton. Yang walaupun adiknya yang cowok yang paling kecil waktu itu masih kuliah tapi sambil bekerja. Made juga mulai merasa kok sepertinya dia ini sering lupa ingatan. Dia sangat sering, seumpamanya baru bangun nih, dia sedang makan, tapi tiba-tiba dia kayak mengantuk. Dan setelah dia tersadar, tiba-tiba dia sudah berada di kamar. Made sering sekali merasakan gejala-gejala seperti ini. Nah, di masa-masa itu orang tuanya kan juga kayak memperhatikan Made, kok sepertinya Made ini semakin sering sakit, semakin tidak fokus dan seperti berubah menjadi orang lain. Orang tuanya Made pun mencari informasi kemana bisa berobat agar anaknya ini bisa sembuh gitu loh. Orang tuanya Made waktu itu mencari informasi pulang kampung ke Bangli. Nah, di Bangli ini adalah salah satu tetangga yang pernah berobat ke Kota Karangasem. Katanya di Kota Karangasem ini ada orang pintar yang memang sudah sangat terkenal bisa mengobati gejala-gejala seperti Made ini. Waktu itu tetangganya Made bilang kepada orang tuanya, kemungkinan Made mungkin kena sakit bebai yang sudah parah. Itu juga yang kemungkinan menyebabkan Made ini sering bengong. Dia juga sering lupa ingatan. Made juga setiap malam sangat sering merasa ketindihan. Itu katanya adalah salah satu ciri-ciri kalau seseorang kena penyakit bebai. Nah, apa sih itu penyakit bebai? Kalau menurut dari tetangga orang tuanya si Made yang ada di Bangli ini, penyakit bebai itu adalah kalau ada seseorang yang terkena pelet atau santet, dan pelet juga santet itu sudah hidup di dalam badan orang yang disakiti, makanya
orang yang sakit ini akan mengalami gejala-gejala seperti yang Made alami selama ini, teman-teman. Karena orang tuanya mungkin mendengar penjelasan dari tetangganya ini agak gimana ya, agak menakutkan. Makanya orang tuanya Made langsung 2 hari kemudian mengajak Made berobat ke orang pintar tersebut, diantar oleh tetangganya yang ada di Bangli. Menurut Made, teman-teman, dia ini kan sudah sakit selama berbulan-bulan. Badannya mulai mengurus. Kulitnya ini terlihat seperti kulit nenek-nenek yang sangat pucat. Dan Made juga bilang dia ini sudah sangat mager ngapa-ngapain, teman-teman. Dia ke dokter sudah habis berapapun tidak sembuh-sembuh. Waktu itu Made terus terang dia tidak pernah percaya dengan adanya balian, pemangku, seperti kepercayaan kita umat Hindu di Bali. Nah waktu itu karena memang Made sudah pasrah, dia percaya saja dengan kedua orang tuanya dan ikut dengan kedua orang tuanya berobat ke tempat orang pintar yang memang diarahkan oleh tetangga yang ada di Bangli. Waktu itu Made dengan tetangganya ini 1 orang, kedua orang tuanya, adik dan juga kakak perempuannya duduk satu mobil menuju daerah Karangasem. Nah, sampai di sana Made ini lumayan lama ngantre, teman-teman. Made tiba di sana jam 9 pagi dan dapat giliran baru di jam 3 sore. Selama Made ini menunggu, badannya entah kenapa merasa sangat panas. Dia benar-benar gelisah, jantungnya berdetak kencang, dan seolah-olah dia ini merasa takut kalau akan bertemu dengan si orang pintar ini. Made juga tidak mengerti, teman-teman. Sampai akhirnya jam 3 pun datang dan gilirannya Made pun akhirnya datang. Made dibawa masuk ke kamar suci. Bukan masuk sih, kayak kamar sucinya tuh kayak balai bengong yang yang dibalut dengan tembok. Ya pokoknya kalian pasti tahu lah gimana penampakan dari kamar suci. Made ini duduk di depan teras kamar suci ini. Kamar suci ini mungkin besarnya ada sekitar 2x3 dan terasnya itu sekitar 4x2. Sementara terasnya benar-benar benar-benar besar. Made duduk nih di depan kamar suci tersebut dan si orang pintar pun membuka kamar sucinya. Ketika kamar suci itu dibuka, Made melihat di dalam kamar suci itu kan ada kayak pelangkiran, dupe, bunga dan juga sesajen gitu loh. Tiba-tiba Made merasa badannya sangat panas, kepalanya sangat sakit. Kedua matanya ini terasa sangat panas dan kemudian Made ini tidak bisa menahan itu semua, kemudian dia pingsan. Selama Made pingsan ini dia bermimpi, teman-teman. Dia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki ini mengejar-ngejar Made, benar-benar seolah-olah Made ini ingin dihabisi oleh lelaki tersebut. Lelaki ini mempunyai tai lalat di belakang punggungnya dan itu besar banget tai lalatnya. Nah waktu itu Made berlari sekencang mungkin. Saat Made ini berlari, dia seperti melihat ada seorang lelaki yang datang menebas leher si lelaki tadi yang mengejar dia. Kemudian Made pun tersadar. Ketika Made tersadar, dia teringat, teman-teman. Ternyata wajah lelaki yang tadi menyelamatkan dia di mimpi adalah si orang pintar tersebut atau Jero Balian yang sedang mengobati dia saat itu juga. Saat itu Made merasa sangat bingung, teman-teman. Kenapa bisa-bisa orang pintar yang pertama kali bertemu dengan dia bisa ada dalam mimpinya dan menyelamatkan dia gitu loh. Nah waktu Made ini tersadar, dia melihat ibunya, bapaknya, kakaknya dan adiknya sudah menangis sambil memeluk badannya Made. Di sana Made bertanya ini kenapa. Ternyata saat tadi Made ini pingsan, Made ini kayak kerauhan. Dia pun berteriak ingin berlari dari rumah si orang pintar ini karena ingin kabur gitu loh. Dan saat juga si Made ini berteriak kesakitan ingin kabur, di sana dia seperti bilang tanpa sadar ya, dia bilang kalau ini ada orang yang memang membenci Made dan ingin agar Made ini hilang dari dunia ini. Tapi waktu itu orang tuanya sudah sangat takut karena orang tuanya Made benar-benar tidak pernah mengalami hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya untuk keluarganya Made. Dan di sana katanya si Made ini seperti berontak melawan si orang pintar yang sedang mengobati dia. Sampai akhirnya beberapa menit berlalu, orang pintar ini bisa mengendalikan Made yang dari tadi kayak orang kerasukan, sudah tidak tahu apa keadaan yang akan dia lakukan, entah apa kata-kata kasar yang dia ucapkan kepada si orang pintar ini, sampai Made pun pingsan kembali. Dan ketika dia sadar, dia sudah melihat pemandangan seperti itu. Nah saat Made ini kerangsukan, sebetulnya direkamlah oleh adiknya yang cowok. Di sana Made melihat
Dia melihat loh, dia yang tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya, tidak pernah bersikap yang kurang sopan kepada orang tuanya, di situ Made bersikap dan juga berkata sangat kasar kepada ayah dan juga ibunya. Made kayak berpikir, ini saya kenapa? Nah waktu itu sebetulnya Made pun kembali kayak ingin diobati oleh orang pintar ini. Kepalanya Made dipegang dan kepalanya ini seperti si orang pintar ini punya seperti batu. Konon katanya batu itu adalah sebuah paice, dan batu itu bisa mengobati orang-orang yang kena sakit bebai. Batu itu ditempelkan di keningnya Made dan ditekan gitu loh. Made benar-benar merasa kalau batu itu benar-benar ditekan oleh orang pintar di keningnya. Makanya Made kan merasa kesakitan dong. Ya iyalah, batu ditekan di kening ya sakit. Made bilang sakit. Tapi orang pintar ini bilang, enggak, ini tuh sakit bukan kamu, tapi ini sakitmu yang mulai merasakan sakit karena aura positif dari batu ini. Tapi menurut Made, keningnya itu benar-benar sakit karena memang batu itu benar-benar ditekan di area sini gitu loh teman-teman. Dan ibu dan juga bapaknya Made ini karena percaya dengan si orang pintar, malah tahan nak agar kamu sehat. Karena Made tidak bisa menahan rasa sakit dari batu yang ditekan di di keningnya, Made pun mulai pingsan kembali. Saat pingsan itu Made malah bermimpi dia dipeluk dari belakang oleh seorang lelaki, dan kemudian badannya Made ini diraba-raba oleh seorang lelaki. Di dalam mimpi itu Made cuma kayak duduk kayak gini semata, cuma mematung, tidak bisa bergerak. Dan lelaki yang sedang meraba-raba badannya dia duduk di belakangnya dia, dan Made tidak bisa melihat siapa wajah dari lelaki ini. Waktu dalam mimpi itu Made berusaha melawan, memberontak, tapi badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Di dalam mimpi ini Made benar-benar merasa digerayangi dan kayak dilecehkan oleh si lelaki tersebut. Tapi Made tidak bisa melihat siapa wajah dari si lelaki ini. Setelah Made selesai digerayangi di dalam mimpi, dia pun tersadar dan mendapati dirinya sudah tidak memakai baju. Dia cuma memakai kamen dan juga dalaman. Di sana juga ibunya bilang bahwa tadi untuk yang kedua kalinya Made ini kembali kerasukan dan juga kayak mencaci maki si orang pintar yang sedang berusaha mengobati dia. Made tidak bisa mencerna itu semua teman-teman. Badannya sakit semua, kepalanya sakit. Dan dia juga sudah tidak punya tenaga untuk menceritakan apa yang dia mimpikan barusan. Setelah itu Made pun pulang, dan si orang pintar ini bilang kalau bisa seminggu 2 atau 3 kali bawa Made berobat ke sini agar bisa cepat sembuh. Dalam perjalanan pulang Made berpikir gitu loh, apa yang terjadi pada dirinya, kenapa seperti ini. Nah beberapa hari pun berlalu, benar Made mulai membaik, sakit kepalanya mulai jarang kambuh, sakit pinggangnya mulai jarang kambuh, dan dia pun mulai bisa makan dengan normal. Saat itu entah kenapa setiap pacarnya si Made ini ingin mengantarkan Made berobat, selalu saja ada halangan. Kadang ban mobil pacarnya kempes, kadang-kadang pacarnya ini keserempet sepeda motor di jalan. Pokoknya ada saja halangan teman-teman. Sampai Made ini berobat untuk yang ke-7 kalinya di orang pintar ini, pacarnya belum juga bisa mengantar Made berobat. Entah apakah dan alasannya, Made juga bingung. Nah, saat Made akan berobat untuk yang ke-8 kali ke Karangsem ini, waktu itu Made diantarkan oleh ibu dan bapaknya saja. Nah saat itu si orang pintar ini bilang kalau ternyata lelaki yang selama ini dimimpikan oleh si Made yang meneror dia, yang membuat dia ketindihan sampai tidak bisa bangun dan membuat Made sampai sakit seperti ini adalah pacarnya Made sendiri, yaitu Blidewo. Kata dari orang pintar ini, Blidewo ini saat mendapatkan Made menggunakan Pisrejune, sehingga dengan kata lain Made ini seperti dipelet oleh Blidewo, sehingga pelet yang sudah masuk di dalam badannya Made ini sekarang ngerebede dan ingin memakan Made dari dalam. Saat Made mendengar penjelasan dari si orang pintar ini, dia sebenarnya tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak percaya pacarnya seperti itu. Tapi orang tuanya Made seakan-akan benar-benar percaya dengan si orang pintar ini dan memakan semua bulat-bulat apa yang dikatakan oleh orang pintar ini. Dan pulang dari sana, dalam perjalanannya orang tuanya Made bilang, kamu harus putus dengan pacarmu, kami tidak mau kamu disakiti seperti ini terus. Made sudah menjelaskan, ibu sama bapak jangan dulu percaya, itu kan baru katanya. Tapi
Karena memang setelah Made berobat di sana, dia tuh mulai sembuh, mulai ada perubahan. Mungkin karena itulah orang tuanya percaya gitu loh teman-teman. Hari demi hari Made mulai sembuh dan sikap orang tuanya Made yang tadinya sangat sayang, sangat baik kepada si Beli Dewo sekarang mulai berubah. Setiap Beli Dewo datang ke rumah, kalau Made sedang tidur, Beli Dewo akan diusir, dibilang Made sedang tidur, jangan diganggu dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika si Beli Dewo ini bertanya kepada si Made, kenapa kok orang tuamu seperti berubah kepada saya? Made tidak berani semeton mengatakan apa yang dikatakan oleh si orang pintar ini kepada dia gitu loh. Made cuma bilang, ya sabar saja, mungkin orang tua saya sedang ada masalah. Di suatu momen akhirnya Made ini dibilang sudah sembuh 100%, sudah terbebas 100% dari pisregiunenya si Beli Dewo. Dan si orang pintar ini bilang semeton, kamu kalau berhenti berobat di tempat saya, kamu akan sakit kembali. Orang tuanya Made yang mendengar ini malah percaya begitu saja, malah menelan bulat-bulat apa kata si orang pintar ini. Dan benar semeton, seminggu sekali Made pasti terus ke sana berobat, walaupun dia merasa sudah sembuh tapi dia tetap ke sana. Kadang diantar oleh orang tuanya, kadang dia pergi sendiri, kadang dia diantar oleh kakaknya. Sampai singkat cerita, akhirnya 3 bulan berlalu, Made malah tidak dapat nangkil lagi ke tempat orang pintar ini. Waktu itu tiba-tiba Made kembali bermimpi. Di dalam mimpi ini Made kembali tidak bisa bergerak. Badannya dari belakang disentuh oleh seorang lelaki dan digerayangi dan kemudian dilecehkan dalam mimpi. Waktu terbangun, Made kembali merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pinggangnya kembali sakit, perutnya kembali sakit. Made pun bingung dong. Made meminta kepada orang tuanya untuk diantarkan berobat ke rumah sakit. Tapi orang tuanya malah bilang, enggak, besok kita harus kembali berobat ke orang pintar yang ada di daerah Karangasem ini. Ingat semuanya, ini oknum. Ya, ini adalah oknum. Saya tidak bilang semua orang pintar seperti ini, tapi ini hanya oknum yang kebetulan memang mungkin nasibnya Made yang kurang baik gitu loh, sehingga dia bertemu dengan orang seperti ini. Singkat cerita, besok paginya benar Made kembali diantarkan ke tempat orang ini untuk berobat. Dan saat Made berobat ini, punggungnya ini kan seperti digosok-gosok menggunakan minyak, yang katanya minyak itu adalah paice dari Ide Betare yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Saat pinggangnya Made diurut oleh si orang pintar ini, keluar seperti bias, terus semeton. Keluar seperti pasir hitam yang baunya sangat busuk. Di situ setelah si Made ini diurut oleh si orang pintar ini, akhirnya badannya ini mulai sembuh, tidak ada rasa sakit sama sekali. Nah, orang tuanya yang tahu kalau putrinya ini tiba-tiba sembuh begitu saja, bertanya kepada orang pintar ini, sebenarnya apa yang terjadi? Orang pintar ini malah bilang semeton, kalau Made tetap pacaran dengan pacarnya sekarang yaitu Beli Dewo, kemungkinan besar Made akan meninggoy. Karena barang yang dibawa oleh Beli Dewo ini perlahan-lahan ingin memakan Made kembali. Made tidak percaya sama sekali, tapi dia diam. Dia cuma melawan dalam hati tapi tidak mau melawan kedua orang tuanya. Si orang pintar ini juga bilang, kenapa Made tidak datang selama beberapa bulan untuk metambo? Itulah yang mengakibatkan sakitnya dia kambuh. Orang tuanya Made malah percaya semeton. Setelah hari itu semeton, keluarganya si Made ini dengan tegas melarang Made untuk pacaran lagi dengan Beli Dewo. Nah, waktu itu Made kayak dilema gitu loh. Benar gak sih katanya si orang pintar ini, kenapa malah pacarnya sendiri yang dibilang menyakiti dia? Nah, saat-saat seperti itu pun akhirnya si Made pun putus dengan pacarnya karena tidak mau menyakiti hati kedua orang tuanya. Tapi Beli Dewo ini tetap berjuang, tetap menghubungi dan tidak pernah mau putus dari Made. Made pun sembuh dong akhirnya. Karena orang tuanya ini diberitahu kalau Made tidak datang ke sana mungkin penyakitnya akan kambuh. Seminggu sekali secara rutin Made akan diantar oleh kedua orang tuanya untuk metambo kembali ke tempat orang pintar tersebut. Sampai singkat cerita, di suatu momen ada rainan purnama, Made datang ke sana sendiri karena orang tuanya ini akan maturan ke salah satu pura besar yang memang waktu itu ada karyanya gitu loh. Sebenarnya Made ini sudah ogah-ogahan, tapi karena dia terus dipaksa oleh orang tuanya, makanya dia pun datang sendiri. Kakak dan juga adiknya waktu itu memang bekerja, makanya tidak ada yang bisa mengantar. Saat Made tiba di tempat orang ini, orang yang pintar ini maksud saya, maaf, yang berobat rame banget, dan entah kenapa orang pintar ini malah seakan-akan mengaku kalau Made ini adalah pacarnya dia. Sedangkan status dari orang ini
sudah punya istri 3 kali dan saat itu memang statusnya sedang duda semata. Made di situ benar-benar risih dong, dia kayak merasa kok seperti ini. Nah, waktu berlalu pas jam 4 sore orang-orang yang tamu pun sudah pulang semua dan Made diajak makan oleh si orang pintar tersebut. Orang pintar ini pun akhirnya mengutarakan rasa sukanya kepada si Made. Kata orang pintar ini sebetulnya, katanya Made ini memang sudah ditakdirkan bertemu dengan dia untuk menjadi buk jero di tempat dia. Nanti Made juga akan tidak pernah sakit lagi kalau mau menikah dengan dia. Pokoknya seolah-olah orang pintar ini menjerumuskan Made agar mau menikah dengan dia dengan alasan kalau tidak bertamu di tempat dia, Made tidak mungkin bisa sembuh. Saat itu Made merasa benar takut dan saat itu juga semeton Made diajak untuk melakukan hubungan suami istri oleh si orang pintar ini. Made menolak. Saat Made menolak, si orang pintar ini malah bilang, kamu tidak perlu munafik, saya tahu kok kamu sudah tidak perawan lagi, jadi tidak perlu sok jual mahal. Made yang mendengar kata-kata dari orang pintar ini kayak, boom, tai kepolo. Kok gini gitu loh. Kok ada orang memutih orang pintar seperti itu? Karena Made bilang dia benar-benar tidak punya pengalaman metambe sebelumnya, jadi dia tidak tahu gitu loh sebetulnya. Ingat, ini cuma oknum, tidak semua orang seperti ini, agar saya tidak salah lihat, tidak salah cerita sebetulnya. Waktu itu Made benar-benar takut dan dia mencari berbagai alasan sampai akhirnya ibunya menelpon. Sebenarnya waktu itu ibunya menelpon menanyakan apakah Made sudah mau pulang. Kalau memang belum, tidak apa-apa. Made bilang, iya sekarang saya pulang sekarang Bu, saya pulang sekarang. Langsung Made menutup teleponnya. Made bilang, saya disuruh pulang sama ibu karena disuruh sembahyang. Iya. Orang pintar ini malah bilang, ingat, kalau kamu tidak pacaran ataupun sampai jadi dengan saya, kamu pasti akan sakit seumur hidup. Made memikirkan semua kata-kata dari orang pintar ini. Sampai di rumah dia menangis karena saking takutnya. Nah, saat itu waktu berlalu, 1 minggu pun berlalu. Terus orang tuanya Made bilang, nah itu loh Pak Jero nelpon, katanya kenapa kamu gak datang metambe? Ibu takut nanti sakitmu kambuh lagi. Kamu metambe ya sama bapak, nanti biar bapak yang mengantar kamu pakai mobil. Made yang belum menceritakan apa yang dikatakan oleh si orang pintar ini kayak, aduh ini gimana. Nah saat itu Made pun kayak merasa mulai merinding semeton. Karena 1 minggu itu Made tidak mau metambe ke sana. Bahkan setelah dipaksa oleh orang tuanya, Made mulai jatuh sakit lagi. Kepalanya makin panas, pinggangnya sakit, perutnya sakit. Dan dia benar-benar menahan itu semua. Dia tidak bilang kepada siapapun karena dia takut disuruh metambe lagi ke tempat orang tersebut. Waktu itu semeton Made mulai seperti nak bodoh kembali. Dia kadang ingat, kadang tidak, sedang apa, dan tiba-tiba juga Made nafsu makannya berkurang. Dia bermimpi setiap malam dikejar-kejar oleh seorang lelaki yang kembali melakukan pelecehan kepada dia di dalam mimpi. Dan sampai detik itu juga Made tidak pernah bisa melihat siapa lelaki yang ada di belakangnya dia gitu loh. Nah waktu itu Made benar-benar tidak mau diajak metambe ke Karangasem, ke tempat orang ini. Nah saat itu juga Made kan kayak marulungan. Dia baru datang dari rumah sakit habis kayak cek ini dan itu, dan terlihat normal gitu loh. Dia pun kayak di samping rumahnya Made ini ada kayak taman kecil, taman bermain kecil. Dia duduk di ayunan. Waktu itu orang tuanya kebetulan memang kedua-duanya sedang pergi bekerja. Dia ditemani oleh kakak perempuannya. Disitulah Made membicarakan apa yang dikatakan oleh si orang pintar di Karangasem ini. Kakaknya langsung kaget dan bilang, kenapa kamu tidak bilang kepada orang tua kita? Made menjelaskan dia takut nanti dikira gila gitu loh. Akhirnya entah bagaimana pacarnya Made datang, mantan pacarnya maksud saya, si Beli Dewo datang. Di sana Made kayak menangis dan tanpa sadar dia berlari menghampiri Beli Dewo dan memeluk Beli Dewo. Di sana Made menangis dan meminta kepada Beli Dewo, tolong maafkan saya tidak mau pisah sama kamu, tolong maafkan saya. Di sana dengan sesenggukan Made menceritakan apa yang dikatakan oleh si orang pintar ini kepada dia semata. Beli Dewo di sana sangat marah karena kenapa bisa dia dituduh kayak melet atau mencelakai pacarnya sendiri yang sudah dia pacari kurang lebih selama 5 tahun. Di sana Made, Beli Dewo dengan kakaknya si Made ini berunding gimana caranya. Nah saat itu juga Beli Dewo bilang, ayo kita kawin lari.
Saya tidak mau kamu diapa-apakan oleh si orang itu gitu. Tapi Made takut dong. Kakaknya juga bilang, kamu kawin lari saja, saya tidak mau kamu kenapa-napa. Tapi Made masih takut kepada orang tuanya. Saat itu Made bilang, ayo kita bicarakan ini dulu kepada ibu dan bapak, kita lihat bagaimana reaksinya. Nah, hari pun berlalu, Semoton. Besok paginya Made dengan kakaknya mengutarakan apa yang dikatakan oleh si orang pintar tersebut. Orang tuanya Made kaget dan kayak, benar nak, itu yang dilakukan oleh orang pintar tersebut. Untungnya Semoton, orang tuanya Made percaya kepada Made dan mengajak Made untuk berobat kembali di tempat yang berbeda. Kali ini orang pintarnya adalah seorang wanita. Di tempat orang pintar tersebut Made kayak dilukat, kemudian diajak semedi, diajak kayak apa ya, diajak trisandil, dan dilakukan ritual-ritual yang menurut Made ritual ini tuh lebih masuk akal daripada cara si orang pintar yang dari Karangasem saat mengobati dia. Di sana baru ketahuan Semoton, ternyata lelaki yang selalu datang di dalam mimpinya Made, yang duduk di belakangnya dia, yang selalu melecehkan dan juga menggerayangi badannya dia adalah si orang pintar yang dari Karangasem ini. Dan ternyata juga orang pintar yang dari Karangasem ini di antara perkumpulan orang pintar yang memang dikenal oleh balian cewek yang mengobati Made ini, sudah terkenal kalau dia itu adalah seorang balian yang lumayan, yang sangat suka menggoda pasien wanitanya agar mau diajak berhubungan suami istri dengan embel-embel, kalau kamu tidak berobat ke sini kamu tidak akan sembuh, kalau tidak saya yang membantu kamu, kamu tidak mungkin sembuh. Dan katanya sudah ada 2 apa 3 wanita yang pernah dipacari, tapi setelah sudah didapatkan kayak diajak berhubungan suami istri, si orang pintar ini tanpa ada alasan yang jelas akan memutuskan hubungannya secara sepihak dengan si wanita tersebut. Dan si balian cewek yang memang sedang mengobati si Made ini memberikan nasihat, jangan kesana lagi. Saya bukan bermaksud untuk melarang kamu, tapi jangan kesana lagi. Di sana orang tuanya Made ini benar-benar bersyukur karena Made tidak sampai jatuh ke tangan si orang tersebut. Singkat cerita, akhirnya Made berobat ke sana kurang lebih selama 7 bulan. Akhirnya Made pun sembuh, dan saat Made ini sembuh ternyata dia sudah hamil 2 bulan. Anaknya Blidewo, dan akhirnya Blidewo dengan Made menikah. Cerita ini Made ceritakan ke saya di DM Instagram kalau tidak salah 1 bulan yang lalu kalau tidak salah. Dan Made bilang begini Semotonnya, Made berharap dengan ceritanya ini kita orang Bali kalau mau berobat tolong lebih hati-hati dan lebih sadar apakah cara pengobatan dari orang-orang ini benar atau tidak. Karena gini Semotonnya, menurut Made zaman sekarang banyak banget ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan Tuhan, ingin mengambil kesempatan kepada orang-orang yang memang mungkin sedang benar-benar membutuhkan pertolongannya dia gitu loh. Makanya Made di sini ingin mengingatkan kepada saya dan juga untuk Semoton yang menonton, kalau kita berobat kemanapun kita tuh harus lebih jeli gitu loh. Ini masuk akal nggak sih? Ini beneran nggak sih? Jangan kita karena merasa sakit, karena merasa putus asa, menelan bulat-bulat apapun yang dikatakan oleh orang yang sedang kita mintai pertolongan. Dan Made juga bilang Semoton, waktu awal-awal dia merasa sakit kepala, sakit pinggang, saat juga dia merasa pinggangnya ini benar-benar sakit. Nah, itu juga ketahuan karena saat itu Made sakit seperti itu saat dibawa ke rumah sakit. Kenapa sakitnya tidak terlihat? Karena menurut jero tapaan yang memang dia datangi untuk bertanya, Made ini punya hutang Banten yang belum dibayar oleh kedua orang tuanya di Sangga Kemulan. Makanya hutang Banten itulah yang ditagih oleh yang di atas. Makanya Made ini seperti diingatkan dengan cara agak sakit sedikit. Bukan juga berarti itu penyakit yang memang disengaja oleh pacarnya, yaitu Blidewo saat itu. Itu penjelasannya Semoton. Dan kalau kita orang Bali kan percaya, oh mungkin kita ini punya hutang Banten, makanya karena kita belum membayar hutang Banten itu, mungkin yang di atas menegur kita dengan cara
seperti ini. Saya yakin semua pasti mengerti kok kalau kita sesama orang Bali. Dan ini adalah pengalaman kurang enaknya si Made ketika dia berobat di tempat orang pintar atau oknum yang berkedok menolong tapi memanfaatkan sesuatu yang ingin memang diraih atau didapatkan oleh orang tersebut. Tamat. Bagaimana menurut semeton? Silakan tulis komentarnya. Dan sukses untuk semeton yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupi lonceng notifikasinya agar saat saya up konten baru semeton jadi orang pertama yang tahu. Dan jangan lupa semetonnya, setelah hari ini saya akan lebih rajin lagi up cerita-cerita yang masuk di DM saya, entah itu DM TikTok, DM Instagram, ataupun cerita-cerita dari orang yang bercerita langsung kepada saya di sini. Dan semoga apa yang saya ceritakan bisa semeton dan saya jadikan pelajaran yang positif untuk kehidupan kita di masa depan. Sukses semua. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.